Supriyani siap melakukan perlawanan kepada pihak-pihak yang mengkriminalisasi dirinya. Seperti diberitakan, guru honorer di SDN 1 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Andulo pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Ia diseret ke pengadilan setelah dilaporkan oleh orang tua muridnya berinisial D yang ayahnya adalah seorang pejabat polisi di Polsek Baito. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, mengatakan akan lapor balik terhadap pihak-pihak yang mengkriminalisasi kliennya. Aibda Wibowo Hashim, ayah dari D yang saat itu menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito yang menyeret Supriyani ke meja hijau. Andri menyebut saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data-data, termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani. Bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Menyatakan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, kata Stevi Rosano. 2 Jenderal Purnawirawan Polisi meminta agar kepolisian menindak tegas ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ibda M. Idris setelah jabatannya dicopot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji dan mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan bahwa Idris telah melanggar kode etik kepolisian dalam kasus kriminalisasi guru Supriyani. Selain itu, ex-Kapolsek juga diduga telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan menerima uang 2 juta rupiah dari 50 juta rupiah yang diminta dari guru Supriyani. Susno mengatakan bahwa polisi telah mengakui kesalahan penyelidikan dengan mencopot Kapolsek Baito. Pencopotan tersebut juga membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim, D, yang dilaporkan oleh istri Aibda Wibowo Hashim. Tidak bersalahnya Supriyani juga tersirat dalam sidang di Pengadilan Negeri Andoolo di mana jaksa menuntut dia tidak bersalah. Namun Susno berpendapat sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Menurutnya, Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Dugaan pemerasan tersebut menurutnya terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima oleh Kapolsek Baito. Sementara Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan, dari awal sudah ada pelanggaran etika profesi cukup berat, mulai dari sebelum laporan polisi dibuat, mereka sudah menyita dugaan barang bukti. Menurut Oegro, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Karena menurut Oegro, ada oknum yang biasanya merasa pangkatnya lebih tinggi dari penyidik atau penyidik pembantu, di situ dia menunjukkan powernya. Oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Oegro juga meminta sidang kode etik dibuka untuk masyarakat umum, sehingga bisa transparan. Supriyani, seorang guru honorer di SDN 4 Baito, ungkapkan bahwa dirinya tak menyimpan dendam terhadap keluarga Aibda WH,
meskipun sudah diseret ke persidangan. Supriyani berharap hubungan antara keluarganya dan keluarga Aibda WH dapat kembali rukun setelah kasus ini selesai di persidangan. Ia berharap agar hubungan kekeluargaan mereka dapat terjalin kembali seperti sebelumnya. Pernyataan Supriyani disampaikan setelah serangkaian pembuktian kasus di PN Andoolo, Konawe Selatan. Sejauh persidangan berlangsung, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Supriyani telah memukuli anak Aibda WH yang berinisial D. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejari Konsel bahkan menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari tuntutan. Tangis guru Supriyani tak terbendung seusai vonis bebas di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, 25 November 2024. Guru Supriyani pun langsung memeluk sosok pengacara yang mendampinginya, Andri Darmawan, bersama tim kuasa hukumnya, usai majelis hakim memvonis bebas. Sosok guru honorer sekolah dasar, SD, negeri di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra, tersebut divonis bebas dan dinyatakan tak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan anak. Dia sebelumnya didakwa atas kasus aniaya murid kelas 1 SD yang merupakan anak polisi, Aibda Wibowo Hashim, dan istri Nur Fitriani. Aibda Wibowo merupakan Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Dalam kasus ini, Guru Supriyani pun divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Andoolo dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Setelah Ketua Majelis Hakim Stivi Rosano didampingi Hakim Anggota, Vivi Fatmawati Ali, dan Sigit Jatikusumo, menutup persidangan, Guru Supriyani pun tampak berdiri dari kursi terdakwa. Pekikan, Allahu Akbar, hingga, Selamat Hari Guru, pun terdengar di ruang sidang usai pembacaan vonis bebas tersebut. Satu persatu penasehat hukum pun menyalami dan memeluk Supriyani. Polda Sultra akan segera menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik yang melibatkan ex-Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, dan ex-Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristianto, pada Kamis, 21 November 2024. Kombes Iis menjelaskan bahwa saat ini, pengamanan internal Polri, Paminal, sedang melengkapi berkas untuk kedua anggota Polri tersebut. Dugaan pelanggaran etik ini terkait penanganan kasus seorang guru honorer, Supriyani, yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Dugaan pelanggaran kode etik terjadi ketika ex-Kapolsek dan Kanit Reskrim diduga meminta uang sebesar 2 juta rupiah kepada Supriyani. Ex-Kapolsek dan Kanit meminta sejumlah uang tersebut agar Supriyani tidak ditahan selama penyidikan kasus di Polsek Baito. Benar atau tidaknya akan dibuktikan dalam sidang kode etik yang akan digelar, tegasnya. Ketika ditanya mengenai jadwal pasti sidang etik, Kombes Iis menyatakan bahwa informasi lebih lanjut akan disampaikan segera. Nanti kapan jadwal sidangnya saya akan sampaikan, ujarnya.